Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudaraku sekalian, ma'asyiral muslimin wal muslimat, nahdijin nahdiyat, rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini, kajian kali ini masih meneruskan tentang kegiatan yasinan dalam beberapa rutinan yang terjadi di warga Nahdijin atau secara umum warga Nusantara di bumi yang tercinta ini, di mana pada awal pemaparan pertemuan yang lalu saya mengangkat di antaranya faktornya kenapa pendahulu kita, para ulama terdahulu, dengan kearifannya mereka menjalankan kegiatan ritual dengan baca Yasin. Ini diantaranya faktornya karena Yasin kalbul Quran. Nah, kami akan melanjutkan bersama-sama kita ngudari dari statement Rasulullah, sabda Rasulullah, di mana dalam sabdanya diantaranya Al-Quran adalah Yasin atau surah Yasin adalah kalbul Quran. Sehingga dalam hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan fadilah surah Yasin ini menganjurkan untuk memperbanyak baca Yasin karena di dalamnya banyak khasais fadilah yang tentu kita butuhkan seorang hamba Allah, seorang hamba Nahdijin. Sehingga Rasulullah ketika aksiru qiraatul Quran, ini merupakan amar yang sifatnya tidak kuat sekali, bukan wujub, tapi anjuran yang perlu kita jalankan. Dalam kita tarik masalah Yasin adalah kalbul Al-Quran. Ini dalam kronologisnya, asbabun nuzulnya, ini ada kaitannya dengan predikat kalbul Al-Quran, di mana pada awal perjuangan Rasulullah, dalam awal dakwahnya, beliau tidak semudah menawarkan sebuah dagangan atau tawaran yang menarik, padahal sangat dibutuhkan oleh kita yang ditawarkan, yang diajak, tapi tidak semudah diterima. Sampai-sampai kerisalan Rasulullah SAW ditolak mentah oleh orang kufar Quraisy pada masa itu. Nabi disebutkan, inna Muhammadan laisa binabiyyin wala mursalin.
bal huwa yatimu Abi Thalib ma dhahaba ilal maktab wa ma ta'lamul ilma ilal muallim. Falaysa kaifa yasiru nabiyya. Orang-orang kafir itu menguyok-nguyok, Muhammad itu dudu nabi, Muhammad itu dudu rasul. Iku yatim Abi Thalib iku. Gak tahu perpustakaan, gak tahu gelem ngaji. Mosok nabi ngono. Iku cerjawane kaya niku. Sehingga ya nun sewu, ini manusiawi saja. Rasulullah dalam proses pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin nun sewu, ini bukan berarti mengurangi dari kehormatan Rasulullah, akan tetapi mungkin tersirat rasa ihtam, rasa nun sewu sedikit tersirat susah tanopo. Buktinya apa? Allah itu mengayem-ayem atau memberi unsih kepada Rasulullah karena penolakan, pendustaan masyarakat yang diajak, kaum Quraisy pada saat itu. Allah ngendika, ya Muhammad, wa in kana al-kufar meskipun orang kafir itu tidak mengakui birisalatika, akan keutusan kamu, la yakhtam, la takhtam, jangan kau susah Muhammad. Ini dari dawuh Allah ini menunjukkan mungkin manusiawi saja Rasulullah ini sedikit ada ganjalan atau sedikit susah. Ini dawuh Allah akan saya saksikan. Akan saya saksikan. Saya saksikan bidzati wa jalali, dengan zat saya dan keagungan saya. Innaka laminal mursalin. Sungguh engkau Muhammad dari orang-orang yang terutus. Ala siratim mustaqim, mengikuti atas jalan agama yang benar, agama yang lurus, agama Islam. Tanzilan min Rabbir Rahim, yang diturunkan dari Allah Al-Aziz, yang perkasa, yang mulia, Ar-Rahim, sang penyayang, Rabbul Alamin. Ini merupakan kebanggaan tersendiri yang tidak bisa ditarakan dengan lainnya. Penyaksian Allah, sehingga bisa menutup mensewu penggalih singkirang sekecau dan menggalihkan Rasulullah, didustakan, mengajak kesayangan, mengajak kebenaran, malah dipun dustakan. Bagaimana tidak, niki kaitannya di samping niki sebagai kesaksian Allah langsung atas risalah Rasulullah dalam surah Yasin, kandungan awal surah Yasin ini, sekaligus niki pendustaan kerisahan Rasulullah niki jadi masalah dasar menurut saya, masalah pokok, di mana dengan mendustakan, dengan tidak menerima, tidak mengimani akan kenabian dan kerisahan Rasulullah, yang ini menjadi dasar pokok keimanan secara keseluruhan, akan ada tarik ulurnya dengan qalbul Quran. Bagaimana? Karena kalau dalam kerisalahan Rasulullah itu sudah didustai, sudah tidak percaya akan kerisalahan Rasulullah, di mana Rasulullah tugasnya adalah membawa dan menyampaikan Al-Quran, kalamullah,
syariat Allah teruntuk kita. Ini sudah barang tentu. Kalau kepada Rasul tidak, Muhammad tidak percaya, Muhammad Rasulullah tidak percaya, tentu yang dibawa Al-Quran seisinya tidak percaya. Apalagi dalam kandungannya yang memuat hal-hal yang gaib, akan dibangkitkan setelah kematian. Ini ada hisab, ada yaumul jaza, hari pembalasan amal, ada jannah, ada surga, ada neraka sebagai tempat pembalasannya para manusiawi. Ini tentu tidak percaya, sudah barang tentu. Karena dari awalnya tidak menerima, tidak percaya kepada Rasulullah, apalagi yang dibawa, tentu tidak percaya. Oleh karena ketika tidak percaya kepada Rasulullah, yang berarti yang tentunya selanjutnya tidak percaya pada Al-Quran, ini ada intisabnya dengan Yasin, di mana surat Yasin ini merupakan penegasan penyaksian Allah Subhanahu wa taala akan kerisalahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing pundi kalau kita berada dari bahasanya, lughatnya, wa qalbul Qur'an Yasin, hati Al-Quran itu Yasin. Jadi Yasin bagaikan hati di dalam Al-Quran, sebagaimana hati kita, organ tubuh kita itu di dalam pokok dan pentingnya. Organ tubuh kita itu tidak bisa sehat ketika hati kita tidak sehat. Organ tubuh kita itu tidak bisa berkarya yang baik, tidak bisa beramal yang baik ketika busuk, rusak hati kita. Oleh karena kalau kita intisabkan dalam qalbul Quran, dalam kronologi sejarah asbabun nuzulnya ini, ketika kita mendustakan Rasulullah, ini menjadi rusak semuanya. Kalau tidak mengimankan kerasulan, tentu keimanan yang secara umum tidak bisa. Karena bagaikan apa? Iman kepada Rasulullah itu sebagai dasar kaya kalbu. Niki dari sisi napa? Sisi faedahnya napa? Isi kandungan Yasin Al-Quran sebagian diantaranya itu. Saking menika kembali datang masalah yang awal, Al-Quran ini ada hatinya adalah Yasin. Oleh karena kualitas atau fadilah ini banyak termuat dalam surat Yasin, yang diantaranya kita mengamalkan dari fadilah-fadilah ini, kita memperbanyak dalam segala kegiatan yang sifatnya ritual dengan diisi dengan surat Yasin. Di antara niki enten hadis Rasulullah sing berkaitan karo dalam kematian, orang mau mati, orang sekarat dibacakan Yasin. Ini umum ya di masyarakat kita. Memang ada anjuran Rasulullah SAW, ngendikipun Rasulullah, ayyuma muslimin wa muslimatin quri'a indahuma suratu Yasin wa huma fi sakaratil maut nuzila alaihima bi'adadi kulli harfin ashratu amlakin yaqumuna baina aydihim sufufan yusalluna alaihima wa yastaghfiruna lahuma wa yashhiduna ghuslahuma wa yattabi'una janazatahuma. Ketika seorang muslim laki dan muslim perempuan, di mana ada muslim laki, muslim perempuan, di dekatnya dibacakan surat Yasin, sementara keduanya tengah sakaratul maut, tengah ajal tiba, itu nuzila alaihim, akan diturunkan atas kedua ini malaikat dengan bilangan hurufnya dilipat gandakan 10. Per huruf akan didatangkan 10 malaikat, yang malaikat ini mendoakan kepada orang yang dibacakan surat Yasin ini.
Mereka mendoakan, memintakan ampunan, bahkan menyaksikan pemandian dan ngiring jenazah. Dalam hadis lain, wa idza quri'at 'alal mayyit khuffifa anhu adzabul qabri in kana min ahli al-'adzab wa illa fatakunu fi ruhihi wa ruhatihi ziyadatan. Ketika surat Yasin dibacakan atas mayit, dihadiahkan kepada mayit, khuffifat anhu adzabul qabri, akan didangankan, akan diringankan siksa kuburnya. Banyaklah hadis yang memuat ini. Oleh karena mohon menjadikan maklum dan jangan diperdebatkan masalah ini. Sudah sewajarnya kita memperbanyak surat Yasin, akan tapi juga jangan meninggalkan bacaan tadarus Al-Quran secara keseluruhan. Demikian kajian kali ini, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.